Dalam kebaktian kita, 3 minggu berturut-turut kita sudah berbicara tentang atau di bawah tema Ia disalibkan. Kita sudah berbicara soal Ia disalibkan di Golgota. Kedua, Ia disalibkan di antara penjahat. Ketiga, Ia disalibkan dan ditinggalkan. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian yang keempat, yang adalah bagian akhir dari seri ini. Dia disalibkan dengan penderitaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal penderitaan Kristus, seringkali orang hanya mengarahkan pikirannya pada penderitaan di atas kayu salib. Tapi sebenarnya, sekalipun itu benar, tapi itu bukanlah awal penderitaan Kristus. Itu boleh dianggap sebagai klimaks dari penderitaan Kristus. Tapi sesungguhnya Kristus sudah menderita sejak dari kehadirannya di dunia ini. Pada waktu dia hadir dalam dunia dalam rupa seorang bayi mungil, sesungguhnya penderitaan sudah berlaku bagi dirinya. Kita tahu bahwa pada saat lahir dia sudah dikejar-kejar, hendak dibunuh. Bahkan ketika dia meninggalkan surga saja datang ke bumi, itu adalah sebuah penderitaan. Karena melepaskan kemuliaan yang begitu hebat di dalam kerajaan surga dan datang pada dunia yang hina ini. Itu sebuah penderitaan tersendiri. Makanya Paulus bilang bahwa dia yang sekalipun dia adalah kaya, dia rela jadi miskin. Tentu saja kekayaan Kristus bukanlah kekayaan jasmani, tapi kekayaan rohani dengan segala kemuliaan di surga. Dan dia menjadi miskin pada saat dia hadir di dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara, kalau kita bicara lebih lanjut lagi, kita sebenarnya bisa melihat beberapa hal yang menyebabkan Kristus menderita sebelum dia mencapai klimaks penderitaan di salib. Misalnya, kita bisa lihat bahwa dia menderita karena dia yang suci harus hidup di tengah-tengah orang berdosa. Dia menderita karena dia yang suci harus hidup di tengah orang-orang berdosa. Dan setiap hari dia melihat dosa di dalam diri anak-anak manusia. Jikalau kita hidup dalam kebenaran, jikalau kita hidup di dalam keadilan, maka jiwa kita yang benar, jiwa kita yang adil pasti memberontak terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Pada saat saudara sangat menekankan keadilan, lalu saudara melihat ada ketidakadilan, terjadi semacam pemberontakan di dalam batin kita yang menuntut adanya keadilan. Nah, Kristus itu benar dan dia harus hidup di tengah-tengah manusia yang penuh dengan dosa. Kalau kita mengambil contoh, Lot itu seorang berdosa, tidak beda dengan kita juga. Tapi dia adalah seorang yang percaya, dianggap seorang benar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, tetapi ia di sini adalah Allah, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Lot, orang benar itu, terus-menerus menderita dengan cara hidup orang-orang di sekitarnya. Lalu ayat yang ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot, orang benar, tiap hari melihat segala macam kejahatan. Lalu dikatakan jiwanya yang benar itu tersiksa. Dibandingkan dengan Yesus, Lot tidak ada apa-apanya. Tapi jikalau Lot itu jiwanya yang benar tersiksa karena kejahatan yang dia lihat, terus bagaimana dengan Kristus yang tanpa dosa sama sekali? Dia suci, dia kudus, dan dia harus melihat kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa. Kalau dia melihat semua itu, sudah pasti jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka hidup hari-hari Kristus penuh dengan penyiksaan atau
penderitaan jiwa seperti ini. Selain itu juga saudara-saudara, dia itu menderita karena dia taat kepada Bapaknya. Bukan hanya taat, tapi taat secara sempurna. Jikalau dia taat kepada Bapa, maka dia hidup di dalam kebenaran. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 19-20 dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, itu adalah Kristus. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Kristus adalah terang, datang ke dalam dunia, tapi dunia yang gelap ini membenci terang itu. Tapi Kristus harus hidup dalam ketaatan. Dan kita tidak pungkiri bahwa untuk taat itu butuh pengorbanan diri, dan terkadang itu membuat kita menderita. Saudara, jikalau ada orang yang jahat kepada saudara, jikalau ada orang yang berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang sangat merugikan saudara, atau membuat sesuatu yang hampir-hampir membuat saudara tidak ada apa-apanya dan rasanya ingin balas dendam, rasanya ingin membalas seluruh perbuatannya, tapi demi ketaatan kepada Tuhan supaya mengasihi musuh, saudara mendiamkan semua itu. Saudara membuat api amarah, api emosi, api dendam itu dimatikan dalam diri saudara. Itu sebuah penderitaan. Karena itu taat kepada Allah, taat kepada firman, itu seringkali membawa penderitaan bagi kita. Dan kita ini taatnya sebentar taat, sebentar tidak taat, sebentar taat, sebentar tidak taat. Tapi Kristus senantiasa taat. Maka kalau ketaatan membawa penderitaan, selalu taat itu berarti selalu membawa penderitaan kepada dia. Selanjutnya kita melihat juga bahwa Kristus menderita karena serangan setan. Di Lukas pasal 4 kita lihat, atau Matius pasal 4, setan mencoba Yesus di awal pelayanannya. Tetapi yang menarik adalah dalam Lukas 4 ayat 13, ketika iblis gagal mencoba Yesus, dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis tidak putus asa di dalam menyerang Yesus. Dia mundur, lalu dia menunggu waktu yang baik. Dan sepanjang pelayanan Yesus, iblis terus menyerang dia dan pasti membuat dia menderita. Karena itu penulis surat Ibrani berkata, Ibrani 2:18, dia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia menderita karena pencobaan. Lalu selanjutnya dia juga menderita karena ketidakpercayaan atau kebencian orang-orang di sekitar dia. Dia begitu mengasihi manusia, tapi manusia di sekitarnya membenci atau menolak atau tidak percaya kepada dia. Kalau kita melihat bagaimana Yohanes membicarakan penolakan terhadap Kristus, Yohanes mulai dari sesuatu yang lebih umum, terus pada makin kecil dalam lingkup yang makin kecil. Yesus ditolak, Yesus tidak dipercaya, bahkan dibenci. Di dalam pasal 1 ayat 10, Yohanes mengatakan, dia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dia yang cipta dunia, tapi dunia tidak mengenal. Itu sama seperti seorang ibu melahirkan anak-anak, tapi anak-anak itu tidak mengenalnya. Demikian juga dia yang mencipta dunia ini, tapi dunia tidak mengenalnya. Jikalau dunia tidak mengenalnya, tidak apalah. Yang penting skop yang lebih kecil, bangsa sendiri mengenal, itu sudah cukup. Tapi di ayat 11 Yohanes berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, Israel maksudnya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Dunia tidak mengenal dia, tapi bangsanya sendiri, milik kepunyaannya sendiri pun ternyata tidak menerima dia. Di dalam pasal 10 ayat 19-20 dikatakan, timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, dia kerasukan setan
dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Berarti oleh bangsa sendiri dia dianggap kerasukan setan dan gila. Dunia tidak mengenalnya. Skop yang lebih kecil, bangsanya ternyata tidak menerima dia. Bahkan sebagian anggap dia kerasukan setan dan gila. Oke lah, jikalau dunia tidak kenal, bangsanya tidak terima. Skop yang lebih kecil, mungkin orang-orang satu kampung mau terima dia. Tapi Markus memberikan laporan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kenapa mereka menolak dia? Mereka akui dia punya kuasa dalam mengajar. Dia punya kuasa dalam membuat mujizat. Tapi kenapa mereka kecewa dan menolak dia? Karena mereka tahu siapa bapaknya Yusuf, siapa ibunya Maria, siapa saudara-saudaranya ada. Dan bagaimana mungkin orang sederhana dari kampung mereka bisa punya kuasa seperti itu? Ini justru membuat mereka menolak dia. Dunia tidak kenal, bangsanya tidak terima, orang kampung kecewa dan menolak dia. Kalau 3 skop ini tidak terima, tidak apa-apa. Asal keluarga terima, itu sudah lumayan. Tapi bagaimana respon keluarga? Yohanes 7. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika dia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya. Lalu Markus membuat laporan. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Dia tidak waras lagi. Sama dengan orang-orang yang lain. Okelah, jikalau memang dunia tidak kenal, bangsanya tidak terima, orang sekampung tolak, keluarga tidak percaya, bagaimana dengan skop yang lebih kecil, murid-murid yang dia kasihi? Memang untuk beberapa saat mereka menunjukkan kasih kepada dia, tapi pada akhirnya seorang menjual dia, seorang menyangkal dia, dan sisa yang lain menghilang justru pada waktu dia naik ke atas salib. Ini membuat Yesus benar-benar sendirian di dalam dunia ini yang adalah miliknya. Dan lebih membuat menderita adalah jikalau seandainya dia ditolak oleh orang begitu banyak, tapi dia tidak mencintai. Itu agak bagus. Itu agak sedikit menghibur, tapi lebih menderita kalau justru orang-orang yang menolak adalah orang-orang yang dicintai. Ditolak oleh orang yang benci saudara, yang saudara benci, no problem. Tapi ditolak oleh orang yang saudara cintai, itu adalah sebuah penderitaan sendiri. Dan Kristus mencintai dunia ini. Dia mencintai bangsanya, orang-orang sekampungnya, keluarganya, bahkan murid-muridnya. Tapi justru dari orang-orang dicintai itulah dia tidak diakui, ditolak, tidak diterima, tidak dipercaya. Bahkan dianggap kerasukan setan dan gila. Maka semuanya ini sekali lagi membuat Yesus itu menderita sepanjang hidupnya. Dan penderitaannya terus naik terus. Sampai akhirnya dia mencapai klimaks penderitaannya di atas kayu salib. Karena itulah hari ini saya bicara tentang dia disalibkan dengan penderitaan. Saya akan membicarakan penderitaan Kristus ini di dalam beberapa tahap. Pertama adalah mari kita melihat penderitaan prasalib. Sekalipun yang tadi saya ungkapkan itu adalah prasalib, tapi yang saya maksudkan dengan prasalib di sini adalah beberapa saat
menjelang atau sebelum dia naik salib. Penderitaan seperti apa yang dia alami. Dan di sini saya mau bahas lagi beberapa hal kecil. Pertama, mari kita lihat penderitaannya di Taman Getsemani. Penderitaannya di Taman Getsemani. Di Getsemani, Yesus betul-betul bergumul sedemikian rupa. Dan dia taat kepada Bapaknya. Dan seperti saya bilang, ketaatan itu memang membawa derita. Saya membaca tulisan seseorang, Warren Wiersbe. Dia mengatakan, Getsemani, taman apakah itu? Taman Getsemani, taman apakah itu? Dibilang pertama, itu adalah taman ketaatan. Getsemani adalah taman ketaatan. Kedua, Getsemani adalah taman pengkhianatan. Karena disitulah Yudas mencium dia dan berkhianat kepada dia. Tapi di taman pengkhianatan itu jugalah ada taman ketaatan. Kristus taat menunjukkan ketaatannya di dalam taman Getsemani. Dan itu membawa penderitaan. Tapi kitab suci berkata bahwa dia menghadapi suatu ketakutan yang besar. Dia bukan takut mati karena dia tahu dia datang untuk mati. Dia bukan takut mati. Dia takut kepada murka Allah yang beberapa saat ke depan akan menimpa dia. Murka Allah atas dosa seluruh dunia. Itu yang akan ditanggungkan kepada dia. Untuk seorang berdosa sendirian, jikalau berhadapan dengan murka Allah untuk dosa sendiri, itu sudah mengerikan. Tapi bayangkan kalau saya harus menghadapi murka Allah untuk dosa saya dan untuk dosa orang di sebelah saya. Bagaimana kalau saya harus menanggung murka Allah untuk dosa saya, dosa orang kiri saya, dosa orang kanan saya? Bagaimana kalau saya harus menanggung murka Allah untuk dosa saya, untuk dosa orang kiri, untuk dosa orang kanan, untuk dosa orang belakang, untuk dosa orang depan, untuk dosa orang kiri depan, kiri di dalam kanan depan, dan apalagi dosa seluruh dunia? Maka menanggung murka Allah untuk dosa seluruh dunia itu untuk satu orang saja mengerikan, apalagi untuk seluruh dunia. Itu sesuatu yang mengerikan sekali. Dan karenanya Yesus gentar, bukan karena kematian, tapi karena murka Allah itu. Saking gentar dan takut, Lukas mencatat, Lukas 22 ayat 44, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Orang-orang liberal menganggap ini sesuatu imajinasi dari Lukas yang mencatat Injil ini. Tapi saudara-saudara, apakah ini sesuatu yang memang tidak masuk di akal atau hanya hasil imajinasi yang tidak didasarkan pada kebenaran? Ternyata tidak. Karena ilmu medis itu mengatakan bahwa hal semacam itu memang mungkin terjadi. Dan gejala ini di dalam dunia medis dikenal sebagai hematidrosis atau hematohidrosis. Nah, apa itu? Saya berikan pandangan dari Alexander Matt-Harrell waktu dia diwawancara oleh Lee Strobel di dalam The Curse for Christ. Dikatakan begini, apa itu hematidrosis? Ini adalah kondisi medis yang dikenal dengan nama hematidrosis. Memang langka, tapi kejadian ini disebabkan tekanan psikologis yang amat tinggi. Yang terjadi pada saat itu adalah ketakutan yang amat sangat, menyebabkan ada cairan kimia keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam kelenjar keringat. Sebagai hasilnya ada sedikit darah bercampur dalam kelenjar keringat, sehingga keringat yang keluar bercampur darah. Lalu seorang dokter namanya Frederick Sugip, dia bilang begini, walaupun kondisi medis seperti ini relatif jarang ada, kondisi ini luas diketahui. Dan telah banyak kasus seperti ini. Istilah klinisnya adalah hematohidrosis. Sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring. Di bawah tekanan yang besar, pembuluh-pembuluh tersebut menyusut.
Kemudian saat kegelisahan berlalu, pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah. Darah mengalir masuk ke kelenjar keringat. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah terdorong ke permukaan kulit, keluar sebagai tetesan darah. Berarti ini sesuatu yang memang bisa dibenarkan secara medis dan mungkin terjadi. Tapi mengapa sampai itu terjadi? Menurut yang sudah kita baca tadi, ini karena sebuah tekanan psikologis yang besar. Dan tadi sudah saya tunjukkan atau saya jelaskan mengapa Kristus mengalami ketakutan atau tekanan psikologis besar. Karena dia sedang melihat murka Allah yang sebentar akan datang. Dia seperti melihat ada tsunami murka Allah yang beberapa saat lagi menghantam dirinya. Dan itu membuat tekanan psikologi yang begitu luar biasa. Sampai terjadilah apa yang disebut sebagai hematidrosis itu. Dan keluarlah keringatnya seperti tetesan darah. Apa akibatnya secara fisik? Matt Harrell bilang, ini menyebabkan kulit menjadi sangat rapuh. Sehingga ketika Yesus dicambuk oleh orang Roma besoknya, kulitnya menjadi sangat-sangat sensitif. Orang yang kulitnya normal kalau dihantam dengan cambuk hancur-hancuran. Tapi dengan hematidrosis yang dialami oleh Kristus, maka membuat kulitnya lebih sensitif. Dan itu lebih hancur ketika harus berhadapan dengan pencambukan Romawi. Berarti di Getsemani, Kristus mengalami penderitaan yang hebat. Bukan hanya penderitaan fisik, tapi terlebih-lebih penderitaan jiwanya dalam tekanan psikologis yang begitu hebat. Lalu saudara, sekarang kita melihat bagaimana dia dicambuk. Karena hematidrosis yang dia alami itu membuat dia akan sensitif pada waktu dia dicambuk. Dan ini menghantar kita pada yang kedua adalah penderitaannya saat dicambuk. Fakta bahwa dia dicambuk saja itu sudah membuat dia sangat menderita. Tapi gambaran tentang pencambukan seperti ini itu akan terasa lebih mengerikan kalau kita memahami dengan apa dan bagaimana cara orang Romawi menyesah atau mencambuk para korban. Seperti apakah cambuk Romawi? Barclay bilang begini, cambuknya berupa sepotong kulit yang panjang yang dipasangi potongan tulang yang tajam dan butir-butir timah. Jadi ada tulang-tulang dan ada butir-butir timah. Hendriksen. Cambuk Romawi terdiri dari gagang kayu yang pendek yang diberi beberapa tali kulit yang ujungnya dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau kuningan dan potongan-potongan tulang yang diruncingkan. Jadi ada tulang, ada potongan timah. Matt Harrell. Cambuk yang digunakan adalah cambuk kulit dengan bola besi di ujungnya. Dan ada cambuk yang dipasangi tulang tajam supaya bisa merobek daging. Jadi satu gagang dengan beberapa kulit di situ. Lalu masing-masing kulit ada timahnya, ada besinya, ada tulang yang diruncingkan. Jadi kira-kira seperti gambar ini. Nah, gambar yang sebelah kanan ini itu adalah semacam bola-bola besi untuk mememarkan tubuh pada waktu dipukul dengan cambuk seperti itu. Next. Nah, ini kira-kira yang warna merah ini kira-kira cambuknya seperti itu. Dan yang bawah itu adalah semacam tulang-tulang yang sudah diruncingkan yang begitu tak dan ditarik. Maka itu akan mencungkil, melepaskan isi daging dari orang yang dicambuk. Saudara bayangkan saja kalau masing-masing bagiannya itu ada 1, 2 berapa tulang seperti ini. Dan kalau ditancapkan, maka itu betul-betul bisa merobek-robek pundak orang yang dicambuk. Nah, bagaimana prosesi pencambukan dan akibat yang ditimbulkan? Di sini saya mau berikan banyak kutipan supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang
prosesi seperti apa yang diselenggarakan pada waktu itu. Barclay. Pencambukan Romawi merupakan siksaan yang luar biasa. Si korban dilucuti pakaiannya, tangannya diikat di belakang, dan ia diikat pada tiang dengan punggung membungkuk sehingga gampang dicambuk. Pencambukan demikian selalu dilakukan sebelum penyaliban. Pencambukan itu membuat tubuh yang telanjang menjadi terkelupas kulitnya, membengkak, berdarah-darah. Orang biasanya mati karenanya, dan banyak yang menjadi gila karenanya. Sedikit yang tetap sadar sampai akhirnya. Hanya sedikit yang bisa sadar. Banyak gila, banyak langsung mati gara-gara dicambuk. Dicambuk ini pendahuluan untuk naik salib. Tapi sebelum naik salib, banyak sudah mati pada waktu dicambuk. Hendriksen. Pencambukan diberikan terutama pada punggung korban yang ditelanjangi dan dibungkukkan. Biasanya 2 orang dipekerjakan untuk melaksanakan hukuman ini. Yang seorang mencambuk dari satu sisi, yang lain mencambuk dari sisi yang lain. Dengan akibat bahwa daging yang dicambuk itu kadang-kadang koyak atau sobek sedemikian rupa, sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam, kadang-kadang bahkan isi perut dan organ bagian dalam menjadi terbuka atau terlihat. Pencambukan seperti itu sering berakhir dengan kematian. Kalau kita lihat gambar ini kira-kira orang di punggungnya dilepaskan, lalu diikat pada sebuah tiang seperti itu, lalu 2 serdadu itu siap mencambuk, seorang dari sisi kiri dan seorang dari sisi kanan. Matt Harrell. Proses pencambukan orang Roma terkenal brutal sekali. Ketika cambuk mengenai kulit, bola-bola akan menyebabkan luka yang dalam. Bola-bola besi tadi ya. Bola-bola akan menyebabkan luka yang dalam, yang semakin banyak cambukannya, lukanya makin terbuka. Punggung yang dicambuk akan hancur, sehingga sebagian tulang punggung akan terlihat. Karena lukanya sangat-sangat dalam. Bagian tubuh yang dicambuk adalah pundak ke bawah, ke punggung, belakang kaki. Mengerikan sekali. Matt Harrell menyambung. Seorang dokter yang pernah mempelajari proses pencambukan orang Roma mengatakan, saat pencambukan berlangsung, lukanya akan berkembang sampai ke otot yang menempel di tulang rangka dan menyebabkan daging di sana berdarah. Seorang sejarawan dari abad ketiga bernama Eusebius menjelaskan pencambukan seperti itu. Pembuluh darah dan otot saraf dan usus besar orang yang dicambuk akan terlihat. Leon Morris. Pencambukan adalah suatu peristiwa yang brutal. Itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Yosefus menceritakan bahwa seorang Yesus tertentu, anak dari Ananias, dibawa ke depan Albinus dan dikuliti sampai tulangnya dengan cambuk. Jadi dengan cambuk saja bisa kulitnya habis, isi daging habis sampai tulang. Eusebius menceritakan bahwa martir-martir tertentu pada zaman Polikarpus dicabik-cabik oleh cambuk sampai pada pembuluh darah dan arteri yang di dalam, sehingga bagian dalam yang tersembunyi dari tubuh mereka, isi perut dan organ-organ mereka menjadi terbuka dan kelihatan. Tidak heran bahwa tidak jarang orang mati sebagai akibat penyiksaan itu. Bruce Main, korban digunduli, dibotaki dulu, diikat pada tonggak atau tiang yang dipukuli beberapa penyiksa sampai mereka lelah, dan daging tubuh korban dicabik-cabik. Digunakan cemeti atau cambuk khusus dengan tali-tali kulit yang dipasang paku, potongan tulang yang tajam atau timah yang disatukan menjadi rantai-rantai kecil. Tidak mengherankan bahwa sering ada tawanan yang ambruk dan meninggal pada tahap ini. Satu penafsir lagi, Stephen Lex. Penderaan itu pencambukan ya. Penderataan Roma adalah suatu hukuman yang mengerikan. Si hukuman ditelanjangi, diikat pada tiang, dan dicemeti oleh sejumlah algojo sampai tubuhnya terkoyak-koyak, bergantungan seperti potongan-potongan yang mudah dilepaskan. Banyak orang yang diderah oleh orang-orang Roma mati pada waktu dipukuli secara bertubi-tubi.
Yosefus penulis Yahudi menyaksikan sendiri keluarnya usus-usus dari perut orang yang didera oleh bangsa Roma. Ada yang sampai tulang-tulangnya kelihatan. Ini mengerikan sekali cara orang Roma di dalam mencambuk orang. Gambar yang sudah populer itu benar sekali. Lihat gambar ini. Ya. Itu orang diikat seperti itu dan ini dikuliti dari dicambuk dari atas sampai bawah, betul-betul habis dagingnya. Tapi berapa kali dicambuk? Orang Yahudi punya tradisi penjambukan itu 40 kali. Berdasarkan Ulangan 25 ayat 2 dan ayat yang ketiga, jika orang bersalah dan layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia tiarap, menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera sampai setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih. Pukul 40 kali, tidak boleh lebih. Dalam pelaksanaannya, jikalau algojonya menghantam 41 kali, algojonya sendiri yang kena. Jadi harus 40. Tapi kadang-kadang orang terlalu semangat, pukul, salah hitung, lewat dari 40. Supaya mengantisipasi salah hitung, mereka biasanya kurangi 1. Makanya Paulus mengatakan, Paulus pernah mengalami ini. 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 kan 39. Tapi kenapa tidak langsung bilang 39, masih pakai 40 kurang 1? Karena memang harus 40. Mencegah salah hitung kurangi 1. Salah hitung masih ada cadangan 1. Jadi itu pukul 40 kali. Hanya itu tradisi Yahudi. Hukum Yahudi. Orang Roma tidak mengenal aturan itu. Sehingga kalau saja kita melihat bahwa orang Roma yang menghukum, mereka bisa saja ikut 40 kali. Bisa juga lebih dari 40 kali. Matt Harrell bilang begini. Proses pencambukan orang Roma terkenal brutal sekali. Mereka biasanya memukul 39 kali. Tapi sering lebih daripada itu. Tergantung mood tentara yang mencambuk. Tergantung moodnya. Kalau dia ditugasi untuk mencambuk jam 10 pagi lalu jam 8 dia baru bertengkar dengan istri, moodnya buruk, dia bisa pukul sejadi-jadinya. Ya. Dan kalau sampai 40 kali saja, saya kira itu sudah sangat-sangat mengerikan. Dan pencambukan seperti itu minimal 40 kali, itulah yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Nah, coba kita melihat bagaimana gambaran ketika Kristus dicambuk. Ini model cambuk kira-kira.
Monstra nobis quodibetur. Itu jenis cambuknya. Prova estud. Quale? Mimes hoc Tibi parvum. bene esse. Gusta! Gusta! Perhatikan punggungnya. Non fortius! Itu kira-kira prosesinya, dan kadang-kadang orang menganggap bahwa film The Passion of the Christ terlalu mengada-ada, melebih-lebihkan. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan tadi, itu benar adanya. Dan itulah caranya. Banyak orang mati karena memang habis seluruh isi dagingnya. Itu terkelupas dan habis. Tapi bagaimana kalau orang tidak mati? Kalau sampai tidak mati, maka orang ini akan mengalami satu gejala yang disebut sebagai hipovolemik. Apa itu hipovolemik? Matt Harrell memberikan penjelasan. Hipo berarti rendah. Vol adalah singkatan dari volume dan emik adalah darah. Jadi hipovolemia berarti orang itu mengalami dampak dari kehilangan darah dalam jumlah banyak. Ini berarti dia mengalami 4 hal. Pertama, jantung berdetak kencang untuk memompa darah yang tidak ada. Kedua, tekanan darah menurun menyebabkan pingsan. Ketiga, ginjal berhenti membuat urin untuk menjaga volume darah yang tersisa. Dan keempat, orang itu akan merasa sangat haus karena tubuh akan mencari cairan untuk menggantikan volume darah yang hilang. Yesus pasti mengalami ini. Karena dari 4 hal yang dibicarakan, Yesus kalau pada saat dia berjalan ke Golgota, dia terhuyung-huyung dan tidak sadarkan diri, bahkan sampai dia berteriak, "Aku haus." Itu adalah gejala hipovolemik ini. Jadi itulah penderitaan Kristus pada waktu dicambuk. Berikut adalah penderitaannya dalam perjalanan ke Golgota. Dan dalam perjalanan ke Golgota, ini pun sebuah penderitaan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia harus berjalan, dan berjalan dalam keadaan hipovolemik seperti ini. Dan itu pasti sangat-sangat sukar dan sangat menderita. Dan sudah seperti itu lagi, dia harus memikul salib di atas punggung yang sudah jadi bubur. Dan memikul kayu kasar seperti itu di atas punggung yang sudah jadi bubur, itu jelas-jelas penderitaan yang sukar dibayangkan. Kalau kita melihat gambar-gambar ini dari saya cuplik dari Passion of the Christ. Nah, saudara melihat wajah seperti itu, kelihatannya atau ini menunjukkan bahwa memang dia sedang mengalami hipovolemik seperti ini. Tapi saya berikan catatan sedikit dari film Passion of the Christ. Digambarkan Yesusnya langsung membawa kayu salib menuju Golgota. Itu tidak sesuai dengan tradisi penyaliban. Karena apa? Biasanya dalam tradisi penyaliban, orang tidak membawa batang salib seperti ini. Salib tiang yang vertikal itu sudah menunggu di tempat eksekusi. Yang dipikul itu cuma yang bagian
horizontal saja yang dikenal sebagai patibulum. Jadi hanya satu batang horizontal itu yang di bawah. Dan yang lebih membuat menderita adalah perjalanan ke Golgota, dari tempat sidang ke Golgota itu diperpanjang. Tidak mengambil jarak yang cepat sampai, tidak. Diperpanjang sejauh mungkin. Itu beberapa tujuan. Pertama, itu sebagai peringatan kepada warga jajahan, supaya jangan coba-coba bermain dengan kami orang Roma, karena nasibmu akan seperti terhukum ini. Dan kedua, ada maksud baik, supaya siapa tahu dalam perjalanan penjahat itu menuju ke tempat eksekusi, ada orang yang memberi kesaksian bahwa dia tidak bersalah, sehingga dia bisa dibebaskan. Dan karena itu perjalanan dari ruang sidang menuju ke Golgota itu agak jauh. Diperkirakan Yesus berjalan memikul salib dalam kondisi hipovolemik ini. Dia menempuh jarak lebih daripada 1 kilo. Antara 1 kilo sampai 1,6 kilo. Dengan kondisi hipovolemik, di atas bahunya yang sudah jadi bubur ada sepotong kayu kasar patibulum yang ada di sana. Dan itu jelas penderitaan tersendiri. Barclay bilang begini, si penjahat digiring ke tempat penyaliban dengan menempuh jarak yang paling jauh, agar sebanyak mungkin orang dapat melihatnya dan mendapat peringatan dari pemandangan yang mengerikan ini. Yesus telah mendapatkan bukan yang mengerikan, kemudian dia menanggung olok-olokan para serdadu. Sebelumnya ia telah diperiksa sepanjang malam, dan karena itu dia sungguh letih secara jasmani, berjalan terhuyung-huyung di bawah salibnya, menderita sekali. Itulah sebabnya dia perlu ditolong oleh Simon orang Kirene. Saya baru mencoba menghubungi Simon orang Kirene, mengundang dia kalau bisa hari Minggu datang ke sini untuk kita wawancara beliau. Tapi belum ada jawaban. Mudah-mudahan hari Minggu Simon orang Kirene bisa hadir dan kita tanya banyak hal apa sesungguhnya yang dialami. Kalau saudara ingin mendengar langsung dari Simon orang Kirene, jangan lupa hari Minggu. Tapi baru mungkin. Kita sudah pernah ngundang Baltasar untuk wawancara dia soal Natal. Mudah-mudahan kali ini Simon orang Kirene berkenan hadir di tengah-tengah kita. Barang siapa yang mengerti, mengertilah. Sekarang yang kedua, mari kita bicara soal penderitaan saat penyaliban. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa penyaliban itu jenis hukuman mati yang mengerikan. Ini sebenarnya jenis hukuman mati versi orang Persia, Iran sana, ya. Lalu diadopsi oleh bangsa Kartage, lalu disempurnakan dan dilakukan secara resmi oleh orang-orang Roma. Ini mengerikan sampai seorang penulis Romawi yang tersohor, Cicero, mengatakan bahwa hukuman penyaliban adalah hukuman yang paling biadab. Karena selain mengerikan, juga itu betul-betul merendahkan martabat seorang manusia. Maka itu adalah hukuman yang paling biadab. Itulah sebabnya warga negara Romawi tidak boleh dihukum mati dengan salib. Jadi itu berlaku bagi bangsa lain, tapi tidak bagi bangsa Romawi. Kecuali kasus-kasus tertentu yang dipandang begitu kasus besar, tapi rata-rata tidak bisa. Itu hanya untuk bangsa lain, untuk penjahat-penjahat besar. Itu dilakukan penyaliban. Pada abad 4 sebelum Masehi, orang Roma pernah salibkan orang Yahudi. 2.000 orang Yahudi disalibkan. Tiap 2 meter satu tiang, 2 meter satu tiang, 2 meter satu tiang. Terus dari ujung, 2.000 orang. Maka menyalibkan orang itu adalah pekerjaan biasa orang Roma. Mereka melakukannya sebagai hal yang merupakan tugas mereka. Dan Yesus disalibkan itu bukan sesuatu yang istimewa bagi mereka. Karena hari-hari menyalibkan orang. Ribuan orang sudah disalibkan. Yesus hanya salah satu saja. Dan karenanya menyalibkan Yesus bukan hal istimewa. Tapi jelas ini hukuman yang sangat membuat menderita. Saya mau bahas ini dengan beberapa poin kecil. Pertama, ketika tangan dan kakinya dipaku.
Biasanya setelah tiba di tempat eksekusi, si terhukum ditidurkan di atas salib, lalu tangan dan kakinya dipaku. Maka demikian juga Kristus mengalami hal itu. Tapi saya mau bahas lagi beberapa poin yang lebih kecil lagi. Pertama, Yesus dipaku tangan dan kakinya. Mengapa ini perlu ditekankan? Karena ada juga tradisi bahwa orang disalib itu hanya diikat tali, tapi tidak dipaku. Ada yang tangannya dipaku, kakinya tidak. Kakinya hanya diikat. Ada yang sebaliknya, kakinya dipaku, tangannya yang diikat. Karena itu Barclay bilang begini, ketika tempat itu telah dicapai, si penjahat harus dipaku pada salibnya. Paku-paku dipakukan menembus tangannya, tetapi biasanya kaki hanya diikat longgar pada salib. Jadi ada yang hanya diikat kaki tangan, ada yang kaki diikat tangan dipaku, ada yang kaki dipaku tangan diikat. Tapi untuk Kristus tidak bisa tidak, pasti dipakukan tangan dan kakinya. Memang tidak ada teks Alkitab mengatakan bahwa dia dipaku tangan dan kakinya. Tapi pada waktu dia bangkit dan menampakkan diri pada murid-murid di Lukas 24, 39-40 dikatakan, lihatlah tangan dan kakiku. Kalau salah satunya tidak dipaku, bagaimana dia suruh lihatlah tangan dan kakiku? Lalu ayat 40 sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Selain itu, Mazmur 22 yang ditulis 1000 tahun sebelum itu berisi nubuatan tentang penderitaan Mesias. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi pasti Kristus dipaku tangan dan kakinya. Kedua, posisi paku pada kaki. Posisi paku pada kaki itu dipaku dari sebelah mana? Nah, pada umumnya kita tahu bahwa dipaku dari depan, seperti gambar ini. Ya, dipaku dari depan. Dua kaki ditumpuk, lalu paku ditancapkan di sana. Tapi secara tradisi, itu ada banyak macam cara posisi pemakuan. Ini bukan satu-satunya. Memang ada, bisa dipaku seperti ini. Tapi ada posisi lain. Misalnya, seperti gambar berikut ini. Itu paku di bawah kaki itu ditaruh semacam papan lagi, lalu dipaku dari atas. Dipaku dari atas. Gambar sebelah lagi itu lain lagi. Itu ditaruh dari samping. Ditaruh dari samping. Lihat gambar ini. Jadi dua kaki itu ditaruh ke samping tiang salib. Lalu dipaku dari pinggir. Nah, sekalipun mayoritas orang mungkin karena sudah terpengaruh dengan gambar, lalu percaya bahwa kaki Kristus dipaku dari depan, tapi kita tetap tidak bisa memastikan ini. Karena tradisinya memang ada banyak macam. Dan ada penemuan-penemuan arkeologi yang orang dapati tulang kaki orang itu ada masih menancap paku itu dari samping. Tapi saudara, yang manapun tetap itu adalah penderitaan yang hebat ketika paku menancap pada kaki. Saya lihat satu gambar seperti ini. Saudara melihat ini bagaimana seandainya dipaku dari depan, maka itu menghantam semua saraf yang ada di sana. Dan itu penderitaan yang luar biasa hebatnya. Itu posisi pada kaki. Selanjutnya kita lihat posisi paku pada tangan itu di mana. Nah, apakah di pergelangan tangan seperti gambar ini? Paku di pergelangan tangan. Ada pandangan seperti ini di pergelangan tangan. Mengapa di pergelangan tangan? Karena kalau di telapak tangan, beban berat di atas salib itu akan menarik tubuh ke bawah. Dan itu membuat robek tangan itu. Seperti kata Matt Harrell. Kalau pakunya dipakukan di telapak tangan, maka berat badan orang yang disalib akan merobek daging. Dan dia akan jatuh dari salib. Jadi pakunya dipakukan di pergelangan tangan. Waktu itu pergelangan tangan masih dianggap bagian dari tangan. Jadi di sini pun tetap dianggap sebagai tangan.
Dukungan bagi ini adalah bahwa penemuan arkeologi, penemuan tulang-tulang orang disalib menunjukkan bahwa paku masih menancap di bagian pergelangan seperti tulang ini. Ditemukan seorang yang mati disalib. Arkeologi bahkan mereka sampai tahu namanya itu adalah Yonatan. Ya, disalibkan dan dipaku, dan paku terlihat masih ada pada pergelangan tangannya. Nah, lalu kalau paku ditancapkan pada pergelangan tangan, apa yang terjadi di sini? Matt Harrell bilang begini, dan yang penting untuk dipahami adalah pakunya akan menebus pembuluh darah median. Ini adalah pembuluh darah paling besar yang mengalir ke tangan dan akan hancur karena paku. Di sini ada pembuluh darah dan ini akan betul-betul remuk. Coba lihat gambar ini. Itu ada banyak pembuluh darah besar di situ, dan kalau dihantamkan ke situ, maka itu betul-betul mengerikan. Ketika Lee Strobel mewawancarai Matt Harrell, Lee Strobel sampai tanya, kira-kira kesakitan seperti apa yang ditimbulkan? Lalu Matt Harrell menjawab begini, Anda tahu rasa sakit kalau siku Anda tidak sengaja tersenggol dan mengenai ujung siku? Lagi begini, tak, kena ujung, ngeri bukan? Ya, itu sebenarnya adalah saraf yang disebut saraf ulna. Rasanya sakit sekali. Well, bayangkan ada tang yang meremas dan menghancurkan saraf itu. Saraf itu, tak usah seperti itu. Saudara, kalau dipijit oleh orang tukang pijit refleksi, ya, dia pegang saraf di sini, saudara bisa teriak-teriak sampai kencing. Tapi bayangkan kalau urat-urat saraf dia ambil tanggal, tak. Matt Harrell mengatakan itu sama rasanya dengan yang Yesus rasakan. Jadi begitu paku menangkap di sini, itu memang kita sukar menggambarkan sakitnya seperti apa. Tapi pandangan yang kedua mengatakan tidak. Paku tetap ditancapkan di telapak tangan. Terus bagaimana dengan pandangan bahwa nanti kalau di atas berat badan ke bawah merobek tangan? Pemegang pandangan ini mengatakan bahwa Yesus atau para tersalib itu bukan hanya tergantung di atas kayu salib, bukan hanya bergantung pada paku, tapi juga ada tali yang mengikat. Jadi selain ada tali, ada paku sehingga tidak membuat tubuhnya melorot ke bawah. Selain itu, yang tidak pernah nampak di dalam salib-salib yang kita lihat adalah di bagian tengah dari salib itu ada satu tempat duduk yang namanya sadel, atau bahasa Latinnya adalah sedecula. Perhatikan keterangan dari Pulpit Commentary. Paku-paku menembus tangan dan kaki, dan tubuh disanggah atau ditopang sebagian oleh paku-paku ini, dan sebagian oleh sepotong kayu yang menonjol yang disebut tempat duduk. Barclay. Di antara kaki si terhukum ditaruh sepotong kayu yang disebut sadel. Maksudnya adalah untuk menahan berat tubuh ketika salib itu diangkat ke atas. Bila tidak, akan merobek daging yang terhukum. Coba lihat gambar ini. Nah itu ada sadelnya. Sehingga posisi orang disalib itu dia akan pantatnya itu sedikit disadel. Sehingga itu menahan berat tubuhnya ke bawah. Sehingga tetap memungkinkan bahwa itu di telapak tangan. Tapi saya baca komentar yang lain, dia bilang bahkan dalam kasus-kasus tertentu itu bahkan paku bisa ditancapkan di dua tempat itu. Seperti gambar berikut ini. Ini dua. Jadi satu di telapak tangan, satu di pergelangan tangan. Dan kalau sampai dua, maka jelas-jelas ini penderitaan yang tidak bisa dibayangkan. Lagi pula, ini bukan paku yang dijual di Sinar Bangunan. Bukan paku seng. Ini paku Romawi. Ya, paku Romawi itu jumbo-jumbo seperti gambar ini. Ini betul-betul paku zaman Romawi yang ditemukan. Sepanjang dan setajam. Mereka bukan hanya membiarkannya tajam pada waktu itu, tapi diasah.
Ya, sebelum dipakai itu diasah sedemikian rupa sehingga betul-betul tajam. Panjangnya seperti itu. Dan bayangkan sepanjang itu menancap di dalam pergelangan tangan atau telapak tangan. Dan demikian juga dengan di kaki. Dan itu pasti dialami oleh Yesus yang dipaku tangan dan kakinya. Seperti gambar yang dicuplik dari Passion of the Christ. Dihantamkan di sana. Dan Matt Harrell bilang, saat palang kayu di mana Yesus dipaku diangkat dan disatukan dengan palang vertikal, kakinya lalu dipaku. Sekali lagi saraf di kakinya hancur dan tidak ada rasa sakit yang bisa menggambarkannya. Betapa sengsaranya ketika dipaku. Berikut, ketika salib diberdirikan. Kan tadi seluruh pemakuan itu ada di bawah. Dan sekarang tibalah saatnya salib diberdirikan. Dan bahwa salib diberdirikan sementara si terhukum ada di atas kayu salib dengan kaki dan tangan yang sudah terpaku. Itu memang kesakitan yang sangat-sangat hebat. Tapi yang memperparah kondisi ini adalah ada tradisi. Dan saya melihat bahwa pembuat film The Passion of the Christ itu memang mempelajari seluruh detail penyaliban Romawi secara detail. Bagus. Hanya ada beberapa yang memang menurut saya agak aneh. Seperti tadi sempat dicuplik. Pada waktu Yesus dicambuk, tahu-tahu ada perempuan, Maria kah? Gendong tahu-tahu bawa anak muda kayak setan itu. Ya. Itu siapa? Ya, atau apa? Ini kan film. Saya tidak tahu apa maksud penulis, pembuat film, sutradaranya. Tapi yang pasti adalah bahwa secara umum film The Passion of the Christ memang betul-betul mempelajari sejarah penyaliban dan menggambarkannya secara baik. Ya. Nah, ada satu tradisi yang biasa dilakukan oleh mereka sebelum salib diberdirikan itu, setelah si korban di atas atau sudah dipaku di atas kayu salib itu, maka mereka sebelum berdiri itu ada bermain-main. Cara bermainnya adalah dengan mendorong-dorong salib itu, membanting-banting salib itu dengan si terhukum di atasnya. Dan ini muncul di dalam film The Passion of the Christ. Kita lihat videonya. Nessun slavo! Lantateam! Dibanting-banting seperti itu betul-betul menimbulkan atau meninggalkan sakit yang tidak terkira. Selanjutnya, waktu salib mau dimasukkan ke lubangnya untuk memberdirikan salib, mereka bukan kayak kita mau kubur orang mati. Ya, kalau kita kubur orang mati kan dibanting saja, itu orang mati juga tidak rasa apa-apa kan. Tapi waktu kita mau masukkan mayat ke dalam lubang itu kita mesti ukur baik-baik. Ya, banyak orang pegang tali supaya kalau bisa peti mati turun pelan-pelan. Tidak ada orang yang usul bilang, beta rasa biar buang saja juga baik tua tidak sadar, kita lepas cok. Itu kau mati dari keluarga. Ya kan? Padahal yang dibuang pun tidak rasa apa-apa. Nah, bayangkan bahwa itu orang sudah mati tidak punya rasa pun diturunkan secara begitu lembutnya. Tapi begitu para serdadu itu mau memasukkan tiang salib di mana si terhukum sudah tergantung, mereka bukan ayo 1, 2, 3 ayo pegang. Tidak. Diangkat sedemikian rupa dan begitu ditancapkan, saudara lihat goncangan terjadi pada semua. Dan itu berarti semua saraf-saraf tangan yang sudah dihantam dengan paku di kaki semuanya bergoncang. Dan itu menghasilkan efek sakit yang sekali lagi tidak bisa kita bayangkan. Albert Barnes mengatakan bahwa
Setelah mereka memakukan paku-paku itu dalam-dalam ke dalam kayu, mereka menaikkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita padanya. Dan untuk menancapkan dengan lebih teguh di dalam tanah, mereka menjatuhkan salib itu dengan keras ke dalam lubang yang telah digali untuk menerima salib itu. Jatuhnya salib dengan mendadak itu pasti memberikan orang yang disalib itu suatu kejutan yang keras dan meningkatkan penderitaannya dengan hebat. Orang yang disalib itu lalu menderita tergantung. Biasanya sampai rasa sakit, kehabisan tenaga, kehausan, dan kelaparan mengakhiri hidupnya. Biasanya orang tergantung bisa sampai 3-4 hari di atas kayu salib. Yesus memang cepat mati. Dan memang 2 penjahat lain segera dimatikan. Pukul kakinya supaya mati. Kenapa? Karena besok hari Sabat. Tapi kalau disalibkan bukan pada hari Sabat, mereka biarkan tergantung seperti itu. Bisa sampai 3-4 hari, 5-6 hari baru mati. Dan bayangkan bahwa, saya baca beberapa sumber, bayangkan bahwa mereka belum mati, hanya tergantung. Tapi karena luka-luka hasil pencambukan begitu banyak, maka lalat datang dan menghinggap itu. Dan tidak bisa bikin apa-apa. Mau bikin apa? Kaki tangan dipaku. Jadi lalat datang, kau pasrah sempurna, nikmat penuh. Belum lagi malam ditambah dengan nyamuk. Siang hari mereka masih belum mati, di bawah panas terik. Dan seringkali burung-burung pemakan bangkai, mereka belum mati, burung sudah datang. Dan patok-patok semua mata, biji mata mereka. Mau bikin apa? Bahkan saya baca tradisinya, sejarahnya itu. Banyak yang sampai lalat itu masuk di dalam hidung. Mau bikin apa? Coba. Betapa menderitanya. Itulah sebabnya Cicero mengatakan bahwa itu hukuman mati yang paling biadab terjadi pada waktu penyaliban. Sekarang ketiga, kita lihat ketika tergantung di kayu salib. Pada waktu tergantung di kayu salib, Kristus mengalami klimaks dari penderitaan fisiknya. Dan saya mau coba menjelaskan ini walaupun dalam keadaan terbatas karena bukan orang medis. Tapi di salib posisi korban tidak alamiah. Karena tadi sudah lihat ya gambar pada waktu dia disalib dan ada sadel, dia duduk, setengah duduk. Maka posisi tubuhnya tidak alamiah, mungkin seperti gambar ini, ya. Nah, dengan posisi yang tidak alamiah seperti ini, itu mengakibatkan kesulitan pernapasan. Dan itu pasti membawa penderitaan yang hebat. Dan sekali lagi, kita perlu ketahui. Ini saya tidak temukan di dalam gambar-gambar. Juga tidak di dalam film The Passion of the Christ. Yaitu kayu salibnya. Ya. Kayu salibnya itu bahkan di dalam film The Passion of the Christ. Permukaan salibnya itu rata. Ya. Kelihatannya sudah diratakan. Tapi dalam tradisi tidak begitu. Mereka menyalibkan orang, sering menyalibkan orang. Dan orang Roma tidak punya waktu untuk menghaluskan kayu salib. Diskap dulu, lalu pakai amplas, dibikin bagian depannya rata. Tidak. Betul-betul salib itu hanya 2 potong kayu kasar yang disatukan. Tapi kalau itu 2 potong kayu kasar, maka yang mana yang di depan, yang mana di belakang? Coba lihat gambar ini. Ini kayu vertikal, lalu kayu horizontal ditancapkan di bagian depan. Begitukah? Atau yang horizontal di belakang, baru vertikal di depan? Yang mana? Para ahli memperkirakan yang benar adalah yang vertikal di depan, horizontal di belakang. Kalau yang vertikal di depan, sedangkan tubuh mulai dari bagian belakang kepala sampai ke kaki, itu kan ada menempel di bagian yang vertikal. Tapi karena tangannya dipaku tidak bisa lurus dong.
Kalau rata salibnya ya sudah lurus. Ya. Nah, tapi kalau ini seperti gambar ini, bahwa vertikal di depan, otomatis tangan yang dipaku tertarik ke belakang. Ya. Maka pasti posisinya akan begini dong. Kalau saya minta satu orang untuk sepanjang saya khotbah, saudara begini terus. Ya, 2 jam saja, ketiak pasti bengkak. Tapi bayangkan bahwa ini tertarik ke belakang, tapi diikat dengan paku. Dan pasti ada dorongan untuk membuat rata, maju ke depan. Tapi tidak bisa, begitu gerakan maju, paku menancap, menahannya. Dan itu pasti kesakitan yang luar biasa sepanjang 3 jam di atas kayu itu. Ya, di atas kayu itu. Dan itu berarti bahwa posisi dada itu membusung ke depan. Jadi begini. Nah, dalam posisi seperti ini sepanjang 3 jam. Itu pasti susah bernapas. Seperti dalam gambar ini. Ini kalau dijelaskan secara medis pasti jauh lebih bagus. Nanti mungkin Pak Dr. David atau Dr. Bobby yang menjelaskan pada kali berikut. Tapi pastilah bahwa ini menyulitkan pernapasan. Dan di samping sakit yang luar biasa, itu bisa membuat ini terkilir. Lepas ini. Tulang-tulang pada persendian ini. Matt Herrer bilang begini. Lengannya akan memanjang sekitar 6 inci. Dan kedua bahunya akan mengalami dislokasi. Kita bisa perhitungkan semua dengan persamaan matematika sederhana. Ini menggenapi nubuatan perjanjian lama di Mazmur 22 yang menggambarkan penyaliban ratusan tahun sebelum terjadi. Dikatakan segala tulangku terlepas dari sendinya. Mazmur 22 ayat 15. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Itu diperkirakan terjadi pada saat seperti itu. Dan penderitaan yang lain adalah pada saat dia kan belum mati dan harus menarik napas. Dan setiap tarikan napas itu pasti menghasilkan kesakitan yang tak terkira. Untuk menarik napas, maka dia butuh suatu hentakan ke bawah. Ya, kakinya harus menghentak ke bawah untuk lalu turun lagi supaya menghentak ke atas lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Dan itu tumpuannya pada kaki yang sudah dipaku. Nah, dengan kondisi kaki yang sudah dipaku tapi harus menghentak tubuh ke atas, memudahkan pengambilan napas, maka tiap kali tarik napas itu kesakitan di kaki, tangan semua. Luar biasa. Dan yang paling mengerikan adalah ingat, punggung sudah jadi bubur. Dan naik kayu salib, kayu kasar dari hutan. Dan punggung yang sudah jadi bubur, itu menempel dengan kayu kasar. Tapi harus terjadi naik, turun untuk pengambilan napas. Kalau kamu punya luka di tangan, coba ambil kayu kom. Mau gila rasanya. Tapi itu bukan pilihan. Mau tidak mau, Kristus harus menarik napas. Dan setiap kali menarik napas, punggung yang sudah habis, yang mungkin tinggal tulang-tulang rangka di dalamnya kelihatan, segala macam organ tubuh bagian dalam terlihat, harus terus bergesek terus selama 3 jam. Bergesek-gesek dengan kayu kasar. Bisa dibayangkan. Dia disalibkan jam 12 siang, mati jam 3 sore, 3 jam. Saya tidak tahu bagaimana menghitung 1 menit dia tarik napas berapa kali. Karena mungkin jauh lebih banyak. Karena dalam kondisi yang sudah seperti itu, bukan kondisi normal. Saya coba-coba habis lari hitung berapa kali. Mungkin sampai 18 atau 20 kali. Dan seandainya itu benar, 1 jam dia menarik 1080 kali. Dan 3 jam 3240 kali. Naik turun. Dan
itu penderitaan. Setiap kali bernapas menderita. 3 jam. Tumpuan itu memang pada kaki. Itulah sebabnya ketika 2 penjahat ternyata belum mati, para serdadu datang bawa hamar, hantam di tulang kaki, patah. Begitu patah, apalagi yang mau dipakai untuk tarik napas. Maka segeralah mereka mati. Yesus tidak dipatahkan kakinya karena sudah mati lebih dulu. Dan itu menjawab nubuatan karena domba Paskah yang dimakan oleh orang Israel tidak boleh ada tulang yang patah. Karena itu diatur sedemikian rupa, tulang Yesus tidak ada yang dipatahkan. Tapi jelas bahwa menarik napas itu menderita sekali. Matt Harrell bilang begini, begitu seseorang digantung dalam posisi vertikal, penyaliban adalah kematian yang menyakitkan dan pelan-pelan yang disebabkan karena kekurangan oksigen. Penyebabnya adalah tekanan pada otot dan diafragma sehingga dada berada dalam posisi menarik napas. Biasanya untuk menghembuskan napas, seorang harus menekan kakinya sehingga tekanan di ototnya akan berkurang untuk sesaat. Pada saat dia melakukannya, paku akan merobek kakinya. Tulang tursal, tulang sambungan antara tumit dan mata kaki terkunci. Setelah berhasil menghembuskan napas, orang itu akan bisa tenang sejenak dan mengambil napas lagi. Sekali lagi dia harus menarik tubuhnya ketika menghembuskan napas, sehingga punggungnya yang penuh luka akan bergesekan dengan kayu salib yang kasar. Hal itu akan terus berulang-ulang sampai orangnya kelelahan dan tidak bisa lagi menarik badannya untuk bernapas. Saat napas seseorang makin pelan, dia akan mengalami apa yang disebut sebagai asidosis respiratori. Karbon dioksida dalam darah berubah menjadi asam karbon sehingga meningkatkan kadar asam dalam darah. Akibatnya detak jantung menjadi tidak beraturan. Dan kalau sudah sampai pada level itu, siap-siaplah Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Matilah dia. Sungguh kematian yang sangat mengerikan. Albert Barnes merinci penderitaan di atas salib seperti ini. Hal-hal berikut menyebabkan penyaliban, suatu kematian dengan rasa sakit yang khusus. 1. Posisi lengan dan tubuh tidak alamiah. Lengan direntangkan ke belakang dan hampir tidak bisa bergerak. Gerakan yang paling kecil memberikan rasa sakit hebat pada tangan dan kaki. Dan pada punggung yang sudah dicabik-cabik dengan cambuk. 2. Paku-paku yang dimasukkan melalui bagian-bagian tangan dan kaki yang penuh dengan saraf dan otot memberikan penderitaan yang sangat hebat. 3. Terbukanya begitu banyak luka terhadap udara menyebabkan peradangan yang hebat yang sangat meningkatkan kepedihan atau ketajaman penderitaan. 4. Peredaran bebas dari darah dihalangi. Lebih banyak darah dibawa keluar oleh arteri-arteri daripada yang bisa dikembalikan oleh pembuluh-pembuluh darah balik. Akibatnya ialah terjadi peningkatan yang besar dalam pembuluh darah balik di kepala yang menghasilkan tekanan dan rasa sakit yang hebat. Hal yang sama terjadi dengan bagian tubuh yang lain. Tekanan yang hebat dalam pembuluh darah adalah sumber penderitaan yang tidak terlukiskan. 5. Rasa sakit itu naik secara bertahap. Tidak ada pengendoran dan tidak ada istirahat. Dengan cara seperti itu dan penderitaan seperti itulah orang tersalib harus mengakhiri hidupnya, termasuk Yesus Kristus Tuhan kita. Itu gambaran yang sangat buruk. Klausner berkata, si penjahat diikat pada salibnya dan tubuhnya sudah berdarah-darah karena pencambukan. Di sana ia tergantung sampai mati karena kelaparan, kehausan, jam yang tersengat matahari. Tak mampu membela diri sendiri dari siksaan nyamuk dan lalat yang berkerumun di tubuh yang telanjang dan luka-luka. Lalu Barclay mengakhiri pembahasan yang panjang tentang salib. Dia mengatakan, ini bukanlah gambaran yang indah, tapi inilah yang diderita Yesus Kristus dengan sukarela untuk kita. Belum lagi seperti saya katakan minggu lalu, di puncak penderitaan sehebat ini, Bapa justru meninggalkan dia. Maka dia meraung, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi mengapa dia mengalami semua itu? 750 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, Yesaya telah menubuatkan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semuanya karena kita, semuanya demi kita, semuanya untuk kita. Kalau begitu, hal yang terakhir, bagaimana seharusnya reaksi kita? Setelah mendengar semua ini, orang bisa saja membuat reaksi yang salah. Bagaimana reaksi yang salah itu? Reaksi yang salah adalah ketika orang mengatakan, kasihan ya. Orang bisa bereaksi secara salah dengan mengasihani Kristus, dengan seluruh penderitaan yang dia alami. Pada waktu Yesus mau dibawa ke salib, banyak orang mengasihani dia sampai menangis. Lukas 23 ayat 27-28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu mengasihani aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Itu berarti Yesus tidak butuh dikasihani. Yesus tidak butuh belas kasihan kita. Dia tahu dia harus mengalami itu. Seorang namanya Edenay mengatakan, dia tidak membutuhkan atau menghendaki belas kasihan kita. Itu adalah perasaan yang sia-sia dan salah. Kalau semua yang saya jelaskan hanya sebatas menghasilkan rasa kasihan dalam diri saudara kepada Kristus, dengar baik-baik, dia tidak butuh itu. Dan itu perasaan yang sia-sia, yang tidak punya manfaat apa-apa bagi keselamatan saudara. Karenanya jangan bereaksi secara salah terhadap penderitaan Kristus. Seharusnya kita memberikan reaksi yang benar. Dan reaksi yang benar tidak bisa tidak, karena dia mati untuk kita. Maka kita harus meresponnya dengan menyambut dia sebagai juru selamat kita. Karena dia tergantung di sana, menderita di sana untuk menyelamatkan kita. Maka reaksi yang paling utama, paling penting adalah terima dia sebagai juru selamat kita. Yang sudah terima dia, saudara harus bersyukur tak habis-habisnya. Seringkali banyak kita mengeluh karena kita mengalami penderitaan ini, sakit, penyakit, atau kekurangan, atau masalah demi masalah. Dan itu membuat kita tidak bersyukur. Kalaupun kita bersyukur, biasanya hanya bersyukur untuk hal-hal remeh. Dapat duit bersyukur, dapat berkat jasmani bersyukur, bisa beli rumah bersyukur, bisa dapat naik pangkat, naik gaji, kita bersyukur. Tapi syukur terbesar dari seorang percaya adalah syukur karena keselamatan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Maka semua yang sudah percaya harus bersyukur karena penyaliban Kristus ini. Jumat Agung harus melahirkan syukur yang tulus di hati kita. Setelah itu setialah kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengerjakan pelayanan bagi dia, setialah dalam pelayanan, sama seperti dia setia dari awal penyaliban hingga akhir. Maka kita pun belajar setia kepada dia. Ada reaksi yang salah, tapi ada reaksi yang benar. Mana yang jadi reaksimu? Kalau yang kedua, maka marilah bersama saya menuju ke salib Kristus. Tersungkur di sana, menyerahkan diri padanya. Ku datang pada salib itu, ku kenalkan cinta Tuhan, dan ku jatuh pada
Sekarang ku dapat ku datang pada salib itu. Sementara singer akan nyanyikan lagu ini untuk seluruh jemaat, termasuk saudara yang mengikuti ini secara online. Mari datang masing-masing, bawa diri saudara pada Tuhan, bawa diri saudara pada salib itu. Yang belum pernah terima Yesus sungguh-sungguh, ini saatnya kamu buka hati, sambut Dia sebagai juru selamat. Yang sudah, mari berikan syukur dan terima kasih, dan berjanjilah untuk setia kepada Dia sampai akhir hayatmu, setia di dalam pelayanan, setia dalam pengiringan kepada Dia. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat. Mari bersama-sama katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Jatuhlah pada salib itu. Jatuh pada kau, sekarang ku dapat ampun dosa. Sekarang ku dapat ampun. Sekali lagi, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Jatuhlah pada salib. Dan ku jatuh pada kakinya. Sekarang ku dapat ampun. Sekarang ku dapat ampun dosa. Sekarang ku dapat ampun dosa. Inilah kami, orang-orang berdosa, umat tebusan yang datang.
datang ke Golgota dan tersungkur di kaki Tuhan. Berterima kasih, bersyukur karena Engkau menderita sepanjang hidup. Bahkan menderita dengan sangat hebat yang tak terkatakan. Seharusnya kami yang menanggung semua derita itu. Tapi Engkau menggantikan kami. Biarlah kami semua datang pada Tuhan. Tidak peduli orang mengolok-olok iman kami, menghina iman kami. Tapi kami tahu apa yang kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Dan terima kasih. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu buat kami. Biarlah kami menyerahkan hati ini, hidup ini, ikut Tuhan sampai kami mati. Dan sepanjang kami hidup, menyerahkan hidup ini untuk melayani dan mengiring Tuhan. Terima kasih, ya Juru Selamat. Amin.